أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Saya sampai di surah Az-Zalzalah. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika bumi itu zulzilat, digoncangkan, zilzalaha dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan athqalaha, beban-bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia berkata, kenapa ini bumi? Ada apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari tersebut bumi akan menceritakan kabar-kabarnya, apa yang terjadi di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu awhalaha, telah mewahyukan hal tersebut untuknya. Saya memerintahkan bumi untuk hal tersebut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, di hari tersebut yasdurun nas, manusia akan dibangkitkan, akan muncul ashtatan, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal dengan mithqala dzarrah, sebiji dzarrah dari khairan, dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang beramal dengan sebiji dzarrah dari kejelekan, maka dia akan melihatnya.
Ketika tafsirnya idza zulzilatil ardu zilzalaha ay idza rujjatil ardu rajjan syadidan. Ketika bumi rujjat, itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ini kondisi nanti pada hari kiamat, huru-hara pada hari kiamat, kengerian hari kiamat. Ini satu di antaranya. Paham ini? Bagaimana tidak? Ketika itu gunung juga dicabut dari tempatnya, berjalan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bukan hanya bumi, bukan hanya gunung, semua makhluk-makhluk besar, matahari, ya bintang-bintang. Ini sudah lewat banyak di surah-surah sebelumnya. Baik. Ini diantaranya. Kemudian kata Allah wa akhrajatil ardu athqalaha. Ay wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Dan bumi mengeluarkan apa yang ada di batniha, di perutnya, di dalamnya. Min mauta, dari orang-orang yang sudah mati dikubur. Wa kunuz, dan perbendaharaan akan dikeluarkan nanti pada hari kiamat. Bumi keluarkan, Allah yang perintah. Coba ini, bangkitlah semua makhluk. Wa qala al-insanu ma laha ay wa tasa'ala an-nasu fazi'an alladhi hadatsa laha. Maka ketika itu manusia pun saling bertanya dalam keadaan takut, apa yang terjadi? Alladhi hadatsa laha, apa yang terjadi pada bumi? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari tersebut bumi akan menceritakan kabarnya. Ya, sebelumnya ini tentang goncangan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya goncangan nanti pada hari kiamat itu syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Hari ketika kalian melihat hari kiamat tersebut, kullu murdi'ah, semua orang atau semua wanita ibu menyusui, yang menyusui anaknya itu tadhalu, akan lalai, akan melupakan amma arda'at, bayi yang dia susui. Paham ini? Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yang saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat tersebut. Dan setiap dhatu hamlin, kullu dhati hamlin, semua yang hamil ketika itu, ibu hamil itu tad'u hamlaha, itu akan menggugurkan kandungan, maksudnya gugur. Ya. Bahkan walaupun belum waktunya keluar kandungan tersebut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau melihat manusia itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Siapa orang Palu di sini? Ada orang Palu? Hah? Waktu gempa di mana tuh? Hah? Antum di mana? Ada di kota. Bisa berdiri? Coba lihat. Semoga kita tidak pernah rasa. Teman-teman yang di Palu itu cerita, berdiri pun tidak bisa. Bayangkan, bagaimana kira-kira? Biasa gempa ini. Itu kita di Sulawesi. Di sana tidak bisa berdiri orang.
la ilaha illallah. Itu baru gempa ya 7 koma ya sekian. Maka bagaimana lagi di hari kiamat? Amin. Jadi orang berjalan sempoyongan bukan karena teler, ya sudah habis 1 jerigen bukan. Tapi karena apa? Goncangan yang sadar. Karena Allah bilang, wa taron nasa sukaro. Kamu lihat itu manusia mabuk. Wa ma hum bisukaro. Padahal mereka tidaklah mabuk. Maksudnya apa? Sempoyongan. Ya, gempa saja sudah tidak bisa jalan orang. Tak lempar sana sini. Ya, tidak bisa stabil. Ya, apalagi hari kiamat. Walakin adzaballahi syadid. Jadi mereka tidaklah mabuk akan tetapi adab Allah sangatlah keras. Ya, jadi itu bisa bayangkan itu apa yang akan terjadi nanti. Baik. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari tersebut bumi akan tuhaddits, akan menceritakan akhbaraha, ceritanya. Jadi ini bumi ini muannas ya, semua tanda-tanda muannas jelas. Idza zulzilatil ardu, ada tak ta'nis. Ya, zilzalaha, ha hiya kembali ke bumi. Wa akhrajatil ardu, ada tak ta'nis. Ya, asqalaha, ha kembali ke bumi. Wa qala al insanu ma laha, ay lil ard. Muannas lagi. Paham ini? Yauma idzin tuhadditsu bukan anta tapi hiya, fa'ilnya dhamir mustatir fihi, jawazan takdiruhu hiya kembali ke bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari tersebut dia itu bumi akan menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Apa itu berita-beritanya? Perhatikan tafsir. Yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Paham ini? Di hari kiamat nanti bumi akan menceritakan bima umila 'alaiha, semua apa yang dilakukan di atasnya. Min khairin aw syarrin, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Sekarang orang melakukan ketaatan, amalan saleh di mana? Di atas bumi. Orang melakukan dosa dan maksiat di mana? Di atas bumi. Bumi akan ceritakan. Paham ini? Jadi subhanallah ya, kita sudah lewat, malaikat mencatat. Bisa paham ini? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Ya. Ini juga bumi akan menceritakan. Menceritakan apa? Apa yang dilakukan di atasnya. Ya, tidak bisa lepas kita. Bisa paham ini? Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Rabbnya memerintahkannya untuk hal tersebut. Semua tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa bi anna Allah Subhanahu wa taala amaraha. Jadi auha laha ay amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia ke bumi untuk menceritakan apa yang telah dilakukan di atasnya. Bayangkan. Dan ini kita tidak asing lagi ya, paham ini? Di antara apa? Kejadian nanti pada hari kiamat, jangankan bumi bicara, ya, ular bisa bicara, ya. Jadi harta yang wajib zakatnya kita tidak keluarkan, itu di antara bentuk siksaannya itu akan menjadi ular yang sangat besar yang melilit kita. Baru dia ngomong, ana maluk, ana kanzuk, ana maluk. Sayalah harta simpananmu, sayalah yang hartamu yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Itu bisa bicara. Begitu pula tangan, kaki, kulit, ya. Paham ini? Itu bisa bicara. Allah yang kasih jadi bisa bicara. Jadi jangankan bumi ya mau cerita ini si Susilo ya bikin begini. Paham ini? Si Akhyar bikin begini. Ya enggak. Jangankan itu, anggota tubuh kita juga ya bisa bicara nanti. Bisa dipahami ini? Baik.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzi yasdurun nasu asyata liyurau a'malahum. Jadi mereka tadi itu bisa bicara karena Allah perintahkan. Ya, itulah jawaban siapa itu anggota badan yang ini bertanya, kenapa kau bisa bicara? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami bisa bicara ini Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, yang jadikan kami bisa bicara. Paham ini? Allah yang jadikan semua yang bisa bicara, Allah yang jadikan kami juga bisa bicara. Apa susahnya? Paham ini? Baik. Jadi di hari tersebut yasdurun nasu asyatan. Perhatikan. Yauma idzin yarji'un nasu an mauqifil hisab asnafan mutafarriqin. Ya, di hari tersebut manusia akan kembali dari mauqifil hisab itu dalam keadaan asnafan mutafarriqin. Itu berkelompok-kelompok. Ya, berjenis-jenis berkelompok-kelompok, kumpul sama golongannya masing-masing. Liyurau a'malahum. Liyurau ini mabni lil majhul. Yara yura. Ya. Yara ma'lum, yura majhul. Yurauna mabni lil majhul. Berarti wawu jamaah itu sebagai naibul fa'il. A'malahum maf'ul bihi. Jadi agar diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Siapa yang perlihatkan? Dengan tafsir liyuriyahumullahu. Ara yuri. Liyuriyahumullahu ma amilu minas sayyiati wal hasanat. Agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka telah amalkan dari kejelekan maupun kebaikan. Dikasih lihat begitu saja? Tidak. Wa yajziyahum 'alaiha, dan agar Allah membalas mereka sesuai dengan amalan mereka sendiri. Baik. Bisa dipahami ini? Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka man syartiyah. Ya, man syartiyah jazim fi'lain. Apa ini? Dia menjazam tajzimu fi'lain. Yang pertama fi'il syarat. Mana fi'il syaratnya sini? Ya'mal. Mana jawaban syaratnya? Yarah. Coba lihat ya'mal majzum. Majzum dengan sukun. Nah, dia fi'il syarat. Mana jawaban syaratnya? Yarah. Majzum. Apa alamat jazamnya? Hadfu harfil illah, hadful alif. Bukankah ada alifnya itu? Yara, tapi hilang. Kenapa? Majzum. Maka may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, ya, dengan sebiji dzarrah, khairan. Khairan kenapa masuk? Sebagai tamyiz. Mithqala dzarrah apa? Kita tidak tahu. Datang khairan, oh kebaikan, amalan soleh. Menjelaskan liman bahama minaz zawat. Ya, itu tamyiz. Ya, gunanya mufassir, menjelaskan apa yang samar dari zat. Zat itu ini diantaranya mithqala dzarrah, sebiji dzarrah. Apa sebiji dzarrah? Sebiji dzarrah kebaikan, kejelekan, sebiji dzarrah apa? Ini tamyiz, mufrad masuk sebagai tamyiz. Mithqala maf'ul bihi. Maka barang siapa yang beramal sebiji dzarrah dari kebaikan, maka yarahu, dia akan melihatnya. Ya, bukan melihat saja tapi akan dibalas dengan kebaikan tersebut. Perhatikan, faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khairan yara thawabahu fil akhirah. Itu bukan salah cetak, itu yara, dua huruf saja karena majzum. Ya, hilang alifnya sebagai jawaban syarat. Maka barang siapa ya'mal yang beramal wazna namlatin saghiratin, seberat semut kecil, khairan dari kebaikan. Kecil sekali, sedikit sekali, remeh sekali.
kebaikan, amalan saleh yang dilakukan. Tapi sekecil-kecilnya kebaikan yang dia lakukan, yara thawabahu fil akhirah, dia akan melihat pahalanya nanti di akhirat. Paham ini? Ini tentunya dorongan, motivasi untuk kita ikhlas dalam beramal. Ya, kita sebisa mungkin sembunyikan amalan saleh kita. Karena tidak usah khawatir, ya, bumi akan berbicara, ada malaikat mencatat. Allah sudah tegaskan, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan lihat. Jadi tidak peduli orang tahu kita seperti ini beramal, tidak usah melapor. Ya, tidak usah. Paham ini? Riya, sum'ah, tidak usah. Ya, iya Ustaz, gimana orang tidak tahu saya begini? Ya biar, tidak apa-apa orang tidak tahu kamu. Yang penting Allah maha tahu. Tidak peduli orang mau bilang kamu jahat, orang tahu. Jalan saja terus. Selama kamu di atas kebaikan, ya Allah maha tahu kondisi kamu, niat kamu, ya sudah. Jalan saja. Kalau orang tuduh kamu begini, Allah maha tahu tentang apa yang ada dalam hati. Bisa paham ini? Ya kita tenang-tenang saja. Orang bully kita, bilang kita, jalan saja. Karena kita yakin, ketika itu kebaikan, sekecil apapun, pasti kita akan dapat pahala. Pasti kita dapat ya ganjarannya, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang salah paham dengan kita, malah mengira kita penjahat, mengira kita begini, santai saja. Itu ketenangan ketika kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan hanya pujian Allah, bukan pujian manusia. Yang kita takuti hanya celaan Allah, bukan celaan manusia. Ya, karena susah mau kasih senang orang semua, tidak bisa. Ya, itu kegilaan. Paham ini? Ini satu pondok saja buat kita, mereka senang sama kita, tidak bisa. Ya, kadang saja ada suka sama Ustadz ini, Ustadz Uzakir, ada yang tidak senang, itu biasa. Ya, di mana-mana seperti itu. Tidak bisa memang, ini baru segini ya, bagaimana satu dunia. Nah, dari ketika kita mencari satu saja, itu ridha Allah, insya Allah aman. Ya, Allah akan menjadikan manusia ridha kepada kita. Paham ini? Nah, itu yang kita kejar. Jadi tidak usah khawatir. Allah maha tahu. Bumi yang akan bersaksi. Ada malaikat mencatat. Aman. Amalan soleh yang kita lakukan, walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada kamera, tidak ya dilihat sama orang, maka pasti kita akan dapati apa? Pahala. Dan itu yang harus kita perhatikan. Ya, amalan-amalan tersembunyi yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya, kecuali memang amalan itu harus nampak seperti salat jamaah, ya, ceramah seperti ini ya memang harus kelihatan. Ya harus duduk di sini orang lihat. Amin. Itulah yang lagi cerita. Jadi ketika kita bisa sembunyikan itu amalan, kita mau bersedekah sembunyi-sembunyi, ya, apalagi kebaikan itu dalam bentuk doa, misalnya kita doakan guru kita, doakan teman-teman kita, doakan orang tua kita, walaupun mereka tidak tahu, tidak usah melapor. Ustaz, sudah kita doakan. Apa doamu? Kau doakan supaya banyak istri tak? Ya 4 misalnya. Contoh. Ya, tidak usah melapor. Paham ini? Lapor kepada presiden, saya doakan kepada presiden. Tidak usah. Cukup Allah yang tahu. Kenapa kita beriman dengan ayat ini? Ya, itu doa kebaikan besar itu. Karena Allah kabulkan, ya lahir kebaikan di belakangnya. Oh, dapat pahala jariah gitu. Amin. Jadi tidak usah melapor. Saya doakan zaki supaya istiqomah, ya bisa kiamat, ya doakan arsyad bisa, ya berangkat ke Saudi, tidak usah. Amin. Karena kita yakin sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha Tahu dan Allah akan balas. Tenang kita. Ya, tidak selalu melapor ya. Saya melapor sudah begini-begini, tidak usah. Ya orang tidak perlu tahu. Yang penting kita yakin Allah Maha Tahu. Bumi akan bersaksi, ada malaikat mencatat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan sebiji dzarrah dari kejelekan, maksiat, dosa, maka dia akan lihat juga. I'rabnya sama ya, i'rabnya sama. Ya'mal, yara, fi'il syarat, jawab syarat, syarran tamyiz. Ai wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran yara iqabahu fil akhirah.
Dan barang siapa yang beramal seberat semut kecil syarran dari kejelekan, dosa, maksiat, maka yara iqabahu, dia akan melihat balasannya, hukumannya nanti di akhirat, iqabnya, siksaan, hukuman, ukubah dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, ini juga tentunya akan melahirkan apa? Rasa takut. Ya, khauf. Ya. Paham ini? Jangan kira selamat dari kamera, ustaz tidak tahu, ya ahli tidak tahu, pengurus tidak tahu. Paham ini? Kita di belakang melakukan dosa dan maksiat, kita mencuri ini dan itu dari dosa dan maksiat, kita selamat. Oh, jangan kira. Ya, paham ini? Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ya. Paham ini? Walaupun semua manusia tidak tahu, maka itu tercatat. Bumi akan bersaksi dan Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Kita akan lihat nanti, kita akan dapati apa? Balasannya, ya, siksaan, hukumannya nanti di hari akhirat. Nah, ini kita tidak butuh kamera lagi kalau begini. Gimana kaman? Ya, tidak usah lagi CCTV kalau santri semua yakin ini ayat ini, sudah santai kita pengurus. Ya, karena masing-masing kita akan jaga diri. Kenapa? Walaupun pengurus tidak lihat, Ustaz Muzakir tidak lihat, tidak ada CCTV, tapi kita selalu apa? Muraqabatullah. Ya, Allah bilang wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dosa sekecil apapun ya kita lakukan, kita akan lihat, kita akan dapat balasannya. Ya, mau lari kemana kita? Paham ini? Belum lagi bumi akan bersaksi, mau kemana? Mau ke kanan, bumi mau ke sana. Mau di absul, semua di atas bumi dilakukan. Ya, bumi akan bersaksi. Malaikat yang menemani kita terus, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mau lari kemana? Nah, ini tentunya ya obat yang sangat mujarrab bagi kita, khususnya para santri, ya khususnya di hari Sabtu. Ya, ada HP-nya, ya mojok, bukan mojok, ya. Cari pojokan, ya lihat kiri kanannya, tidak ada temannya, lihat CCTV aman. Ya mau lari kemana? Ya santri pintar biasa, tuh CCTV lari ke sana. Ini CCTV, oh di sini, ya tidak kelihatan. Iya, CCTV tidak lihat, tapi Allah Maha melihat. Ya, ada malaikat catat, bumi juga bersaksi. Ya, ini apa? Melahirkan apa? Rasa takut. Ya, paham ini? Muraqabatullah. Ya, tidak berani kita sembarangan. Ya, hatta walaupun di tempat yang kita bersendirian di situ, di kamar, di WC. Paham ini? Di mana itu, di pinggir kanal, ya santri sampai di situ. Pernah saya dapat malam Ahad. Ya banyaknya nyamuk, ya kalau kau jatuh ya lumayan, ya. Ke pinggir kanal ini. Ya, hati-hati, lihat teman-temannya. Ya, peringatkan. Malam-malam, ya. Habis isya di situ. Siapa angkat tangan yang pernah nongol di situ? Semua. Jadi jangan mau lari kemana, tidak usah. Ya, ini sudah amalkan ini ayat. Yakini, amalkan, insyaallah tenang. Paham ini? Ya, kita juga walaupun tidak ada yang tahu dari dosa dan maksiat, kita akan tobat kepada Allah karena kita yakin ayat ini. Kalau saya tidak tobat, bahaya. Ya, disiksa nanti saya karena dosa ini. Sudah tobat. Walaupun Ustaz tidak suruh. Paham ini? Walaupun Ustaz tidak tahu, tidak ada sedikit catatan kita bersih di RBA. Setahun ini, 10 bulan ini tidak ada pelanggaran. Itu yang nampak di hadapan manusia. Tapi di belakang, wow, saya lakukan dosa ini. Saya pernah ambil barangnya, saya pernah begini. Dari dosa dan maksiat, taubat kepada Allah. Kenapa kita yakin ini ayat? Bahwasanya semua kejelekan yang kita lakukan, kita akan dapatin. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi taubat memang. Ya, jadi subhanallah, dua ayat terakhir luar biasa ini ya. Jadi obat untuk kita semua. Cukup dulu mungkin sudah jamnya Ustaz Abdul Rahman. Insyaallah di sisa hari-hari ini kita akan selesaikan sampai surah An-Nas. Ya, jadi insyaallah di satu angkatan ini kita hanya mengambil 1 juz insyaallah.
Itu memang sudah dari jauh-jauh hari kita ini kan, karena yang penting bukan banyaknya, tapi bagaimana kita memahami dan mengamalkan. Ya, ya antum saja ini, ya yang berjalan ini antum, ya baik kalau murojaah ya kan, bagaimana? Ya baik kalau kita sudah amalkan semua. Ini pelan-pelan saja, paham ini? Jadi insya Allah kita selesaikan di sisa pertemuan masih ada sekitar 6 paling banyak. Ya pekan terakhir 1-2 ya. Paling banyak 6 pertemuan. Insya Allah di sisa itu 6 pertemuan itu kita akan selesaikan. Ya, dari surah Al-Adiyat sampai surah An-Nas. Ya, dan gabungkan dengan apa yang ada pelajaran tafsir juz amma dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, itu juga digabungkan ilmu-ilmu yang kamu dapat ya di tafsir Muyassar dengan tafsir juz amma di Taisir Al-Karim Rahman, dan juga ditambah dengan Qisar Al-Mufassal daurah kemarin itu subhanallah. Ya, jadi dibawa pulang bukunya itu ya, itu bagus sekali dipakai murojaah. Apalagi ada rekaman ustadz kita ya, ada YouTube-nya, ada rekamannya, itu didengar diulang. Ya, karena ustadz sudah pesan ke kita kemarin apa? Minimal 1 hari 1. Ini lupa ya, Ustadzul. Apa? 1 hari 1 ayat. Itu lumayan ya. 1 hari 1 ayat di murojaah, tadabbur. Ya, ustadz pesan kan? Ya, saksi kalian. Pernah tahu ustadz pesan? Bukan saya. Ustaz Dzulqarnain waktu daurah kemarin. Ya, itu bisa kita lakukan insya Allah ya, sebelum liburan, bahkan khususnya ketika liburan. Ya, jadi tidak murni pegang ini terus ya. Paham ini? Ya, sampai sepanjang hari Iman Syah pegang HP terus matanya begini. Ya, teman saya, ya, jangan tersinggung, jangan takut kalau kamu tidak begitu, ada masalah. Ya, masalah ya. Depan orang bagus, kemudian di belakang, ya bisa paham ya? Baik, ilahuna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.